Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah ilahiyah kepada kita semua, menyampaikan wahyu, menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hidup kita ini. Jemaah sekalian, kita pada pagi ini ya akan melanjutkan tadabbur kita di juz amma ya. Sekarang masuk ke dalam surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru attilat wa idzal wuhusu husirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sampai 14 aja dulu ya. Idza syamsu kuwirat, apabila idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat, digulung. Ini ayat 1 ini kuwirat ini menjadi nama surat ya. Jadi at-takwir itu kata dasarnya kawara yukawiru, takwiron, takwir. Nah, kalau di sini idza syamsu kuwirat, jadi dalam bentuk majhul, kuwiro yukawiru. Jadi kawara yukawiru, takwiron, kawir la tukawir ya. Nah, kemudian dalam bentuk madi majhul itu kuwiro. Jadi satu kata dasar. Jadi nama surat ini diambil dari ayat 1, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari kuwirat ini ada beberapa penafsiran dari kata kuwiro itu, tapi secara bahasa yang di sini dipakai adalah mengambil dari orang Arab. Kalau secara bahasa itu, kalau kuwirat itu artinya menggulung. Ya, kalau di sini digambarkan bahwa apabila seorang menggulung sorban itu kuwiro. Jadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Jadi di sini Ibnu Abbas ya sehubungan dengan ayat ini artinya adalah, kalau Ibnu Abbas di sini mengatakan bahwa apabila matahari digulung itu maksudnya adalah apabila matahari itu tidak bercahaya, dihilangkan cahayanya. Idza syamsu kuwirat itu matahari hilang cahayanya, gelap gitu. Nah, kalau Imam Mujahid mengatakan bahwa matahari itu hilang, lenyap gitu. Jadi ini ad-Dhahhak
ya sama ya, tadi sama dengan Ibnu Abbas itu mengandung makna bahwa matahari dihilangkan cahayanya lenyap. Gitu. Kemudian Zaid bin Aslam mengatakan bahwa makna di sini adalah matahari dijatuhkan ke bumi. Ya, jadi ini. Tapi kalau disambung-sambungkan ya sama. Gitu. Jadi intinya nanti kalau matahari sudah digulung, ada yang mengaitkan juga bahwa di sini adalah matahari digulung bersama planet-planet lainnya. Jadi kalau sekarang yang mengitari matahari itu planet apa galaksi, tata surya galaksi, maka digulung dengan planet-planet yang mengelilingnya gitu. Seperti itu. Bebas. Bebas ya. Jadi ini sebagaimana pada surat-surat Makkiyah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang bagaimana peristiwa ketika terjadi kiamat. Jadi matahari digulung. Ya, bisa kebayangkan ya, matahari digulung gitu ya. Karena ya matahari kalau lihat di tata surya kita itu ya menjadi sumber cahaya dan semua planet yang ada di galaksi ini mengitari matahari gitu kan. Dan besarnya matahari itu kan bisa sampai ratusan kali bumi ya. Dan jarak daripada matahari ke bumi itu berapa? Ratusan juta kilometer gitu. Jadi kalau sekarang matahari muncul di atas kita gitu kan, menyinari kita, kemudian kalau gulung, kalau tadi ketika digulung berarti kan memang secara otomatis hilang terus si cahayanya dan memang akan dijatuhkan ke bumi. Gitu. Dan itu kalau katanya di dalam matahari itu tiap harinya itu ya tiap saat itu terjadi letupan-letupan yang memunculkan api ya panas yang membara. Nah panasnya itu dengan jarak jutaan ratusan juta kilometer itu sampai sekarang terasa ke bumi itu ya panasnya seperti ini gitu kan. Jadi panasnya matahari itu yang di sananya adalah letupan-letupan api ya itu panasnya sampai segini. Nah, ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan gulung ya dan dilemparkan ke bumi ya di lain penafsiran bahwa digulungnya matahari itu bersama dengan planet-planet yang lain. Nah, di sini ada satu riwayat ya bahwa Rasulullah SAW mengatakan tentang idas samsukir itu adalah kuirat fi jahannam. Jadi nanti matahari itu digulung dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu. Jadi itu kalau menurut riwayat ini bahwa bagaimana matahari itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jahanam. Kemudian di dalam riwayat lain ya dari Ibnu Ziyad dari Anas dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda asy-syamsu wal qamaru thawrani aqirani finnar. Jadi matahari dan bulan itu adalah dua ekor banteng yang akan disembelih keduanya itu di dalam neraka. Gitu. Jadi nah ini menurut riwayat Imam Bukhari ya sama ya dari Nabi SAW dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda asy-syamsu wal qamaru yukawwirani yaumal qiyamah. Jadi matahari dan bulan akan digulung kelak di hari kiamat. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan ini secara munfarid ya, hadis ini ya, membahas misal. Gitu. Di hadis lain juga mengatakan bahwa inna syamsa wal qamara nurani fin nari yaumal qiyamah. Jadi bahwa matahari dan bulan itu bahwa dia ada dua sumber cahaya ya
di neraka nanti. Jadi kelak keduanya akan disembelih ya di hari kiamat itu. Jadi matahari dan bulan itu nanti akan disembelih pada hari kiamat. Jadi apa namanya? Ada juga mengatakan bahwa waidzan nujum bahwa ini adalah nanti bahan bakar atau sumber panasnya neraka itu dari matahari dan bulan nanti yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya kita bisa bayangkan matahari yang sejauh ini panasnya ya sampai paling panas itu seberapa kerasanya teh sampai 60 derajat pernah ya dok? Atau panas sekali padahal jauhnya itu ratusan kilometer gitu. Nah nanti di neraka dimasukkan ke dalam gitu. Jadi jarak antara matahari dengan ahli neraka ya sudah di dalamnya gitu. Jadi itu ya tanpa jarak gitu. Nah ini kita juga dapatkan keterangan bagaimana nanti di hari hisab itu, yaumul hisab, itu matahari didekatkan dan ada 7 matahari ya gitu ya, sampai membakar ataupun manusia atau semua makhluk kepanasan ya. Mengeluarkan keringatnya itu sampai badannya dipenuhi keringat sampai menenggelamkan badannya saking panasnya gitu kan. Ini dari hadis ini bahwa matahari itu nanti akan digulung, ya akan dihancurkan, kemudian nanti selanjutnya matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam neraka. Itu. Kemudian selanjutnya waidan nujumun qadar, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ya, ini berserakan seperti disebutkan dalam ayat lain ya. Di dalam surat Al-Infitar kemarin ya, sama Fatarat wa idzal kawakibun tasarot ya. Jadi apabila bintang-bintang jatuh berserakan ya. Ada. Jadi ini sama. Jadi ini juga bagaimana nanti matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Jadi Ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa pertanda ini adalah sebelum kiamat, artinya bahwa nanti yang akan terjadi di alam dunia ini itu kita ataupun masyarakat atau manusia yang hidup saat itu adalah akan menyaksikan bagaimana bintang-bintang berjatuhan. Ini ada satu riwayat bahwa nanti itu akan petaka ya, huru hara yang akan terjadi itu bahwa ada 6 pertanda sebelum hari kiamat, yaitu ketika manusia sedang berada di pasar-pasar, kemudian di sawah ataupun di kantor, tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Kemudian ketika mereka dalam keadaan demikian ya gelap, ya, tiba-tiba bintang-bintang jatuh berserakan. Dan mereka dalam keadaan demikian, gunung-gunung juga sama, itu bergerak ya, bergerak di muka bumi ya, dan menimbulkan gempa yang hebat. Ya, terjadilah huru hara. Jadi ini adalah satu kondisi yang mengerikan ya, nanti di menjelang ataupun saat-saat bagaimana hari kiamat itu terjadi. Kemudian hewan-hewan ternak, burung-burung, hewan liar sebagian darinya bercampur baur dengan yang lain menjadi satu. Ya karena terkejut dengan peristiwa itu. Kemudian hewan-hewan liar juga nanti di dalam ayat lain katakan atau di ayat selanjutnya bahwa hewan-hewan juga akan dikumpulkan. Itu kemudian ternak-ternak ditinggalkan, ya, harta kekayaan ditinggalkan oleh manusia. Ya, kemudian laut-laut dipanaskan. Ya, itu nanti di ayat lainnya, di ayat selanjutnya. Nah ini bahwa dalam satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana bintang-bintang dijatuhkan atau berjatuhan. Jadi in kadarat fi jahannam, ya. Wa kullu man abada min dunillah, ya, fahuwa fi jahannam illa ma kana min Isa wa ummihi
walau rodiya ayyu'bada ladakhalaha, ya. Bahwa bintang-bintang itu berjatuhan di dalam neraka jahanam bersama-sama dengan semua yang disembah selain Allah. Ya, jadi ini merupakan satu sindiran dan bukan sindiran ya, peringatan juga kepada orang-orang yang eh, menyembah menyembah matahari dan bulan gitu kan, atau menyembah matahari ya, karena dari dulu ada orang yang menyembah matahari sampai sekarang juga kan, seperti Shinto ya, itu menyembah matahari. Nah nanti mataharinya dijatuhkan gitu. Bahkan di sini bintang-bintang dan matahari itu dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Jadi apa namanya? Jadi yang disembah itu sendiri masuk ke neraka jahanam. Komo nyembahna gitu. Jadi ini harus suatu yang jadi peringatan kepada para penyembah matahari bahwa yang di matahari itu sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam neraka gitu kan. Jadi bintang-bintang itu berjatuhan ke dalam neraka jahanam bersama dengan semua yang disembah selain Allah. Jadi yang disembah selain Allah nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam terkecuali apa yang dilakukan terhadap Isa dan ibunya. Seandainya keduanya rela menjadi sembahan selain Allah, niscaya keduanya dimasukkan juga ke dalam neraka. Demikian menurut apa yang diriwayatkan dari Ibnu Hatim dengan sanad yang seperti di atas, dengan redaksi seperti itu. Jadi ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan tentang tentang kejadian nanti di hari kiamat dan bagaimana nanti akhir dari kehidupan ini. Nah ini kemudian ayat selanjutnya, wa idza jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi yaitu lenyap dari tempatnya masing-masing dan meledak sehingga bumi itu bekas tempat berpijaknya menjadi rata dan datar. Itu jadi bahkan siapa ya ada menggambarkan bahwa Jibal Suyirat itu kan ini kan turun di Mekah ya. Artinya kondisi gunungnya itu beda dengan gunung di kita. Kalau di kita itu gunungnya subur, ya bisa nanam gitu kan. Ya kentang itu kan adanya di tanah yang gembur gitu, yang subur ya. Itu kan ada di gunung-gunung di dataran atas. Di kampung saya itu dulu orang tua saya sempat ngebon di atas gitu kan. Jadi kalau jalan itu capek karena nyerodot sampai gemburnya itu di gunung itu. Kan datarnya gini gitu ya. Itu capek apalagi ketika panen. Kita kalau yang nggak biasa itu nggak bisa ini ya, capek cepet lelah karena kalau bawah itu nyerodot itu saking ngeburnya itu di gunung gitu. Jadi ketika panen kentang itu ya di jalan tuh serodotan. Kalau yang tukang-tukang ini udah biasa gitu, pinter kan kita bawa gitu kan, jalannya tuh di atas, wah berat gitu. Ada dulu yang pincang ya si pegawai itu, tapi jago gitu dia bisa naik gitu, pinter. Ini gembur kalau di kita. Nah kalau kayak di Mekah itu batu ya, batu. Bahkan waktu kesana tuh melihat bagaimana alat-alat yang dipakai untuk mengikis batu yang ada untuk dijadikan hotel. Wah luar biasa kalau di Mekah itu, jadi gunung-gunungnya itu batu. Jadi kalau di sini wa idzal jibalu suyirat, nah dihancurkan nanti. Jadi kalau kebayang nanti ketika kalau gunung meletus di sini mah semburan lava kemudian ini, maka kalaupun tanahnya itu ya tanah gitu kan. Nah kalau saya di Mekah itu kan meletus kemudian dihancurin, maka yang nyembur itu batu gitu. Jadi sangat mengerikan, batu-batu berterbangan gitu kan. Kalau waktu saya teringat waktu Gunung Galunggung meletus itu
dampaknya ya kerasa kayak lempar batu yang terpental gitu kan, kesik gitu. Sampai ada yang tetangga itu ininya giginya bolong tuh gara-gara kena lemparan batu dari gelunggung. Dulu tahun 82 ya, 83. Ya. Idal jibalu suyirat, apabila gunung dihancurkan. Nah, ini gunung dijalankan dari tempat semula. Jadi ini. Kemudian wa idal isyaru attilat. Ya, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana manusia nanti itu sudah tidak memperdulikan lagi harta dan hal-hal yang penting di dunia ini. Jadi isyaru attilat itu, unta bunting itu adalah, kalau dulu kan harta bagian daripada aset yang berharga. Ya, jadi kalau petani unta, peternak unta itu ketika untanya bunting adalah sesuatu yang berharga kan gitu ya, yang dijaga. Nah nanti boro-boro merhatikan itu gitu kan, jadi ditinggalkan. Jadi harta yang berharga yang di dunia atau selama hidupnya itu menjadi sesuatu yang dijaga, yang menjadi perhatian gitu kan, itu sudah tidak ada arti apa-apa lagi gitu. Wa idza isaru uttilat. Jadi isyaru uttilat, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan. Jadi, Ikrimah dan Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah unta-unta yang sedang bunting, bahwa ini adalah unta-unta yang sangat berharga bagi pemiliknya. Nah, nanti diabaikan dan tidak dipedulikan lagi. Ya, Ubay bin Ka'ab ya, dan Dohab mengatakan bahwa para pemiliknya mengabaikan. Ya. Kemudian air susunya tidak diperah lagi, ya, dibiarkan, diacuhkan oleh para pemiliknya. Ini Dohab mengatakan bahwa unta-unta itu dibiarkan tanpa ada yang mengembala. Nah, jadi artinya di sini adalah unta-unta yang sedang hamil itu di masa bulan ke-10 itu ditinggalkan. Jadi kata usar itu waidal isyar ya, atau usar itu adalah unta yang kan kalau unta mah 12 bulan hamilnya itu. Jadi kalau usia kehamilannya 10 bulan itu menjelang melahirkan, artinya ya semestinya ya itu adalah dijaga dan menjadi sesuatu yang perhatian. Ini ditinggalkan. Dan apabila ketika manusia meninggalkan hartanya yang berharga gitu kan, urusannya yang berharga ketika hidup itu ditinggalkan. Nah, itu juga al-insyad juga bisa diartikan adalah awan yang terhenti di antara langit dan bumi, tidak bergerak gitu kan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa al-insyad itu selain ada yang mengartikan itulah unta, ada juga yang mengartikan pendapat lain bahwa yang dimaksud adalah ataupun awan yang berhenti di antara langit dan bumi, tidak bergerak. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa isyar itu adalah bukan hanya unta, ya, tetapi itu adalah nama terhadap tadi ya, harta yang berguna, harta yang dianggap ya menjadi perhatian gitu kan. Dia mengatakan bahwa di sini adalah tanah yang dijual per hasta. Jadi per hasta saya kumaha di bawah 1 meter ya. Sedepa gitu kan. Kan kita tanah itu kan kalau dulu 1 mak ya seluas orang ngelempar tumbak kan sehingga 1 mak. Berarti kalau tanahnya kan waktu itu biasanya tuh masih harga 1 mak gitu. Jadi hitungan itu udah hitungan tumbak. Nama kan per meter. Ya kan, semakin tanahnya itu banyak digunakan, jadi permintaannya itu demand-nya tinggi, maka penjualnya makin kecil kan ukurannya gitu kan.
Sehingga emas kan ukurannya sudah gram ya, karena permintaannya tinggi dan nilainya tinggi. Nah itu juga tanah yang asalnya setumak, kemudian nanti di akhir zaman itu sudah ukurannya hasta dan nilainya tinggi. Itu juga sama ditinggalkan, jadi nggak dipedulikan lagi, gitu kan. Karena tanah lagi hancur kan gitu ya, boro-boro diperhatiin gitu. Nanti kan tanahnya terbelah ya, di ayat lain bahwa tanah nanti akan terbelah. Jadi jadi kata-kata al-isyaru utilat itu ya secara arti letternya ataupun arti secara bahasanya itu adalah unta ya, tetapi di sini bahwa isyar juga bisa menunjukkan ke dalam tanah yang diukur dengan ukuran hasta ya. Nah kemudian di ayat lainnya ya, wa idzaluhu suhusirat, ayat selanjutnya. Jadi apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, kemudian wa idzaluhu suhusirat, dan apabila binatang liar dikumpulkan. Jadi nanti di kiamat itu dihimpun ya menjadi satu. Ya, seperti disebutkan di dalam ayat lain, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi, maka tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, wala ta'iri yatiru, dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua bijanahaihi, dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan umat juga seperti kalian ya. Illa umamun amsalukum ma faratna fil kitab, tidak ada yang kami lewatkan ya di dalam Alkitab, di dalam catatan. Summa atau min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka yuhsyarun ya, yuhsyarun itu dikumpulkan kepada di hadapan Tuhan mereka. Jadi nanti yang dikumpulkan itu ya bukan hanya manusia, tetapi makhluk yang lain. Ya, di sini adalah hewan-hewan, baik itu hewan buas maupun hewan peliharaan, semuanya dikumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan bahwa semua hewan dikumpulkan sampai lalat. Jadi lalur berarti dikumpulkan, nyamuk katanya. Semuanya dikumpulkan. Jadi di sini wa idzaluhu suhusirat, ya, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi dari mulai gajah ya sampai ke lalat, sampai ke lalat nyamuk gitu kan, itu dikumpulkan. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim ya. Kemudian yang lain bahwasanya nanti ya akan dikumpulkan juga. Ada juga yang mengatakan bahwa nanti dikumpulkan itu kalau artinya itu untuk dimatikan. Jadi semua makhluk hewan-hewan itu akan dikumpulkan dan dimatikan. Terus apakah mereka akan dihisab? Jadi kalau manusia itu kan setelah dikumpulkan lalu digiring ke dalam neraka ya. Sebagaimana kita kemarin sebelumnya di surat lain ya, bahwa nanti kita akan dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam neraka, dihisab. Nah kalau hewan-hewan dihisab enggak, karena mereka tidak termasuk ke dalam mukallaf. Mereka tidak disiksa, mereka tidak tidak dihisab sebagaimana dihisabnya manusia. Ya, jadi kalau kita makan kemarin ya dikatakan, jadi setiap yang dihisab udziba ya dia akan disiksa. Jadi ketika dihisab lalu dibersihkan dosa-dosanya,
ya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, gambarannya sebagaimana di dalam surat Zumar ya, wasiqal ladina amanu, ya, orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga, kemudian orang-orang yang kafir dimasukkan ke dalam neraka gitu kan. Nah, kemudian kita juga mendapatkan keterangan setelah dihisab itu, orang-orang yang punya dosa sekecil apapun itu akan mendapatkan balasannya, ya, gitu kan. Nah, kalau binatang-binatang itu tidak dihisab, tetapi diadili, bukan diadili. Jadi nanti di dalam satu hadis ya ada di sini enggak ya? Jadi si binatang itu akan dikumpulkan, kemudian nanti yang bertanduk itu akan hilang tanduknya, lalu dipindahkan kepada hewan yang enggak bertanduk dan menjadi korban binatang yang bertanduk. Jadi gitu. Kalau seumpama banteng suka nyeruduk naon ya. Jadi pokoknya mah yang dulunya enggak bertanduk kemudian menjadi korban apa namanya nutandukan, dipindahkan tanduknya kemudian kebalik gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang bertaring singa seumpama dia memangsa rusa, nah itu kan dibalikkan. Nanti di akhirat di ini supaya terjadi yang didolimi itu merasakan gitu kan. Yang dolimi itu artinya yang di dunianya si hewan itu menyakiti yang lain, ya itu apa namanya merasakan bagaimana rasanya ditanduk, bagaimana rasanya diterkam gitu. Cuma dari situ apakah mereka dengan kondisi itu dihisab? Tidak, tapi ini lebih kepada memberikan keadilan lah gitu ya, merasakan apa yang dirasakan oleh lawannya ketika di dunia, ketika sebelum itu. Nanti di hari kiamat itu ini hewan-hewan waidaluhu suhu sirot ya. Binatang-binatang dikumpulkan. Nah, di sini selanjutnya binatang-binatang itu akan dimatikan. Jadi ini menurut Ikrimah ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-husyirat ya, dengan yang dimaksud dengan hasyar itu ialah mematikannya. Jadi nanti dimatikan. Nah, kemudian kalau kata apa namanya Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa idal apa namanya waidal wuhusu sirat ini apabila binatang-binatang dikumpulkan adalah mereka dicampur baurkan menjadi satu. Ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sependapat dengan apa yang dikatakan di atas, ya, artinya bahwa binatang-binatang akan dihimpun, akan dikumpulkan. Ini sebagaimana dalam surat Shad, ya, wattaira mahsurah, ya, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul di dalam surat Shad. Itu di ayat ke-5. Kemudian di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang kondisi nanti di hari kiamat, wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan dipanaskan. Ini tanda kiamat sudah ada sekarang. Jadi wa idzal biharu sujjirat, apabila laut dipanaskan. Nah, sekarang kemarin itu saya baca artikel ya, bukan ya, keterangan bahwa sekarang itu di dalam laut itu sudah menipis tanah yang melindungi dan sudah muncul api. Jadi di balik laut itu atau di dalam di balik laut itu ada api, sudah terdeteksi ada panas. Gitu. Judul lagi tanda kiamat gitu kan. Ketika dibaca teh si temuan nanti adalah ada api di balik atau di bawah laut itu ada api. Dan kita sudah mendapatkan ya beberapa tahun ke belakang itu
Udah lama ya ditemukan ada api di dalam laut. Nah, nanti di hari kiamat itu biharu sujirat, lautan dipanaskan. Jadi ya itu adalah satu mungkin tadi ya tanda-tanda yang ditemukan oleh para ilmuwan tentang adanya api di bawah lautan. Kemudian kita juga pernah mendapatkan ya adanya api di dasar laut. Ini sebenarnya sudah menandakan ya bahwa memang nanti itu laut akan panas ya. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Yakub, menceritakan kepada Ibnu Aliyah dari Daud, dari Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan bahwa Ali radhiyallahu an bertanya kepada seorang Yahudi, ya. Kata Ali, di manakah neraka jahanam itu? Lelaki itu menjawab di laut. Jadi waktu itu ada satu riwayat Ali bertanya kepada seorang lelaki Yahudi, ya, di manakah neraka jahanam? Lalu lelaki itu di laut. Kemudian Ali mengatakan bahwa menurutnya lelaki Yahudi itu benar dalam jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dan laut yang di dalamnya tanah, di dalam tanahnya itu ada api, ya. Itu di dalam surat At-Tur, wa-tur wa kitabim mastur, di Firaqim mansur, nah ayat ke-6-nya itu ada di situ wal bahril masjur, ya, dan laut yang di dalamnya ada tanah, di dalam tanahnya itu ada api, gitu. Nah ini sama dengan tadi ayat, ya, wa idal biharu sujirat, dan apabila api dipanaskan. Jadi kata Ali benar juga, bisa jadi benar gitu apa yang dikatakan oleh si Yahudi tadi. Jadi kata Yahudi itu, di mana neraka jahanam? Di laut, gitu kan. Nah Ali mengatakan bisa jadi benar karena tadi di dalam Al-Quran nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut itu panas, ya. Nah ini kata yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kata majhul, hanya pasif, sujirat. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kemudian udah masuk belum kata fi'il madi, malum, majhul, ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif, gitu. Belum ya, sorob. Jadi nah di sini yang dipakai itu segatnya sekat majhul, artinya dia pasif. Sujirat, dipanaskan. Tidak sajjarot, ya, sajjarot tidak begitu. Wa idal biharu sajjarot, gitu kan. Apabila laut memanaskan diri, gitu. Tidak, tetapi di sini bentuknya adalah dipanaskan. Jadinya di sini Allah Subhanahu wa taala yang memanaskan laut. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hasan ibnu Junaid telah menceritakan kepada kami Abu Thohir, ya, seorang syekh yang mirip Malik ibnu Abbas dari Muawiyah. Ibnu Sa'id mengatakan bahwa laut itu mengandung berkah, yakni laut Rum, ya sekarang Laut Tengah. Ia berada di pertengahan bumi dan semua sungai bermuara kepadanya, juga lautan-lautan yang besar. Sedangkan bagian bawahnya terdapat sumur-sumur yang ditutup dengan tembaga. Maka apabila hari kiamat tiba, laut itu menjadi lautan api. Akan tetapi ini gharib, ya, riwayat ini artinya aneh. Tetapi dalam Sunan Abu Daud, ya, dikatakan bahwa layar kabul bahro illa hajun aw mu'tamirun aw ghazin fa inna tahtal bahri naron wa tahtan nari bahron. Ini dalam riwayat Abu Daud. Tidaklah laut itu ditempuh kecuali untuk pergi haji atau umroh atau berperang, dan sesungguhnya di bawah laut itu terdapat api, dan di bawah api terdapat laut lainnya, hingga akhir hadis, gitu ya. Nah, riwayat lain mengatakan bahwa makna yang dimaksud dia dikeringkan atau menjadi kering. Jadi maksudnya waidal biharu sujirat itu apabila laut dipanaskan, gitu kan. Nah, kemudian menurut
riwayat lain mengatakan bahwa nanti laut akan kering, ya. Jadi menjadi surut lalu lenyap, ya, sehingga ya ada setetes pun air yang tersisa padanya. Ya, Ad-Dhahhak mengatakan bahwa makna sujirat ialah diledakkan. Jadi ada beberapa makna daripada ayat ini. Ya, ada yang mengatakan tadi dipanaskan, ada juga yang mengatakan bahwa laut nanti akan jadi kering, ada juga mengatakan bahwa nanti laut akan diledakkan. Nah, di kemarin ya kita pembahasan dalam surat Al-Infitor juga dibahas tentang laut. Ya. Nah, itu nanti termasuk air-air yang ada di muka bumi ini, baik itu air laut maupun air tanah, ya, di sungai dan sebagainya, itu akan dicampurkan, akan meluap, itu akan dicampurkan. Jadi ini adalah suatu kondisi-kondisi yang sangat mengerikan, ya. Kita di atas dihujani meteor ataupun bintang-bintang, bukan meteor lagi, matahari dibenamkan, ya, bahkan digulung, dan gunung-gunung diterbangkan, ya, dihancurkan, kemudian air pun, ya, dikumpulkan, bahkan di sini bisa jadi kondisinya panas, bisa jadi kondisinya itu hilang dan diledakkan seperti itu. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan nanti di hari kiamat, ya, yang mana Rasulullah SAW sendiri berdoa, ya, untuk jangan sampai menyaksikan peristiwa kiamat ini. Kemudian di ayat ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh dipertemukan. Jadi roh-roh, jiwa-jiwa dipertemukan. Jadi dihimpun segala sesuatu dengan jenisnya, ya. Semana dengan apa yang disampaikan Allah SWT di dalam surat As-Saff, ya. As-Saff ayat 22. Uhsyurul ladzina dzalamu wa ajwajahum, ya. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah, ya, yang dolim beserta teman-teman sejawatnya. Ahsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang dolim bersama sejawat-sejawatnya. Jadi ini nanti di hari kiamat itu waidan nufusu zuwidat, apabila roh-roh, jiwa-jiwa itu dikumpulkan. Jadi kalau sekarang kita kalau sekarang kumpulnya dengan orang-orang yang dolim, orang-orang yang maksiat, maka nanti akan dikumpul dengan orang maksiat. Oke. Jadi hadis ini uhsyurul ladzina, atau di dalam surat As-Saff itu uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum. Jadi orang-orang yang itu dikumpulkan dengan sejawatnya. Jadi kalau sekarang manusia berada ataupun berteman, bersekongkol, meletakkan ataupun dia bersama orang-orang yang dolim, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dolim. Ya. Jadi akan ketahuan tuh, ya. Nah, kalau sekarang juga sebenarnya di alam ketika masih hidup juga ada satu riwayat bahwa junudum sanada, bahwa roh-roh itu bernyambung gitu kan dengan yang sesamanya, gitu. Jadi jadi chemistry-nya itu ataupun dia ngaitnya itu dengan yang chemistry-nya itu dengan yang sesuai, ya, gitu kan, dengan sesuai dengan apa yang. Jadi ada yang hobi yang cenderung kepada kemaksiatan, ada yang cenderung kepada yang benar, gitu. Frekuensi, iya. Jadi dengan yang frekuensinya, betul, Pak. Jadi gitu. Jadi akan nanti di akhirat itu akan jadi akan dikumpulkan nanti. Nah, ya. Itu makanya kita dapatkan, ya, keterangan-keterangan seumpama bahwa orang itu, ya, kalau peribahasa
Arab itu ar-rajulu ibnu bi'atih. Seseorang itu anak lingkungannya. Ya. Atau kita dapatkan bagaimana kita bergaul itu akan setidaknya baunya itu akan terasa ataupun kecium sama orang lain. Itu. Kita dapatkan juga bagaimana kita akan agar senantiasa bersabar bersama orang-orang yang beriman. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi gitu. Yuriduna wajha. Jadi hendaklah kalian bersabar bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, yang berharapan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut untuk bersabar bersama orang-orang yang baik. Gitu. Karena ya itulah nanti kita akan dikumpulkan. Jadi manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan teman-temannya. Ya. Nah, di dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa idzan nufusu zuwijat." Apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Ya. Kalau di sini mengatakan bahwa roh-roh itu dipertemukan dengan tubuh. Lalu beliau bersabda bahwa dimaksud dengan teman sejawat, jadi setiap laki-laki dikumpulkan dengan kaum yang punya amal yang sama dengannya. Ya, dengan demikian, karena Allah Subhanahu wa berfirman, ya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, ashabul yamin, ya, maka alangkah mulianya golongan kanan itu. Di dalam surat Al-Waqiah, ya. Jadi ashabul yamin wa ashabus shimal, ya, gitu ya. Orang-orang yang golongan kanan itu akan mulia, kemudian golongan-golongan yang sebelah kiri itu mereka akan sengsara, gitu kan. Itu. Jadi orang-orang yang golongan kanan itu, ya, lebih dulu masuk surga. Ya. Jadi nanti itu akan digolongkan atau akan dikumpulkan bersama golongan itu. Ya. Menurut riwayat bahwa sini Umar bin Khattab pernah ditanya tentang makna ini, aqwai dan nufusu zuwijat, maka Umar menjawab bahwa orang soleh akan dibarengkan dengan orang soleh lainnya, dan orang jahat akan dibarengkan dengan orang jahat lainnya. Jadi di dalam neraka jahanam. Itulah yang dimaksud dengan zuwijat dalam ayat ini. Kemudian Umar bin Khattab pernah bertanya kepada orang-orang yang bagaimana menurut tentang tafsir Wai dan nufusu zuwijat ini. Mereka diam. Lalu Umar berkata, tetapi kamu akan mengetahuinya, yaitu seorang laki-laki akan dikawinkan dengan wanita yang sepadan dengan amalnya nanti di surga, dan laki-laki lain dikawinkan dengan yang seamalan dengannya dari kalangan ahli neraka. Jadi nanti kan bahasanya zuwijat, dijodohkan gitu. Jadi menurut riwayat lain bahwa itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang semistri, yang sefrekuensi dengannya. Orang dolim akan dikumpulkan dengan orang dolim, orang durhaka dengan durhaka, orang soleh dengan orang soleh, orang beriman dengan beriman. Nah, juga Umar mengatakan bahwa nanti kalau laki-laki yang baik, laki-laki beriman akan dinikahkan, akan berjodoh dengan wanita surga di sana gitu. Nah, sebaliknya wanita yang jahat akan berjodoh dengan, ataupun lelaki yang ini akan berjodoh dengan wanita jahanam. Seperti itu. Jadi yang kita juga sama ya, makanya kalau kita dapatkan juga bahwa keluarga di dunia ini nanti akan dikumpulkan juga. Kalau mereka beriman, maka mereka akan dikumpulkan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang beriman kemudian keimanannya itu diikuti oleh turunan mereka, maka mereka akan dipertemukan nanti di hari kiamat, di akhirat nanti dengan keluarganya. Jadi kalau mau berkumpul selamanya dunia akhirat, maka jadilah sama-sama beriman gitu. Jangan sampai kita itu terpisah gitu kan. Jadi karena di dunianya tidak sefrekuensi, suaminya atau bapaknya beriman, istrinya ahli maksiat gitu kan, lebih kepada kedurhakaan, atau anaknya, maka yang terjadi nanti akan saling caci, akan saling menuntut, ya, gitu.
Termasuk tadi ya masalah tadi zuwijat ya. Jodohnya nanti di akhirat itu yang kalau seandainya suaminya soleh beriman maka nanti akan dijodohkan dengan wanita surga. Nah kalau sebaliknya akan dijodohkan pada wanita neraka. Demikian juga wanita gitu kan. Jadi kalau sekarang di dunia dia solehah gitu kan, maka nanti akan dipertemukan dengan lelaki soleh, ahli surga. Nah kalau dia tidak, itu berarti akan dipertemukan dengan lelaki ahli neraka. Jadi kumaha amal-amalannya Pak Haji, kumaha amal-amalannya gitu. Gitu. Baik, itu mungkin ya apa namanya eh, sampai ayat ke berapa? Ketujuh ya. Waidan nufusu zuwijat. Apabila roh-roh dipertemukan nanti di hari kiamat. Demikian mungkin pada kajian pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.